Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyelesaikan sebuah soal akuntansi. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabil Sofar. Lanjut, kita bahas yang pertama, soal terlebih dahulu, masuknya ke jurnal apa. Dari yang pertama, dari tanggal 2 dibeli barang dagangan dari PT Indofood sebesar 10 juta dengan nomor rektur 120, syarat 3/15 N/30. Ini masuknya ke FPB, jurnal pembelian. Selanjutnya, tanggal 3 dibeli barang dagangan dari PD Richard sebesar 1.500.000 secara tunai, masuknya ke BKK atau jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, tanggal 4 dijual barang dagangan kepada PD Siva sebesar 2.500.000 dengan nomor faktur 221, syarat 2/10 N/30. Ini masuknya ke jurnal penjualan atau biasa disebut itu dengan FPJ. Lanjut, yang nomor tanggal 5 diterima pengambilan barang dagangan dari PD Siva sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan penyesuaian, tidak sesuai dengan pesanan. Ini masuknya ke jurnal umum. Selanjutnya, tanggal 6 dijual barang dagangan pada PD Anis sebesar 1 juta secara tunai. Ini masuknya ke jurnal khusus ke penerimaan kas. Lalu tanggal 7 dijual barang dagang kepada PD Melati sebesar 2 juta dengan syarat EOM nomor faktur 225. Ini masuknya ke jurnal penjualan. Selanjutnya, tanggal 8 diterima pelunasan dari PD Melati sebesar 1 juta. Ini masuknya ke penerimaan kas. Lanjut, tanggal 9 dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 250.000. Ini maksudnya di jurnal pengeluaran kas. Lalu tanggal 10 dibayar semua hutang kepada PT Indofood. Ini masuknya itu ke BKK atau jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, tanggal 11 diterima sisa piutang dari PD Melati. Ini masuknya ke jurnal khusus penerimaan kas. Lanjut, tanggal 12 diterima pendapatan bunga dari Bank ABC sebesar 150.000. Ini masuknya ke jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, tanggal 13 dijual barang dagangan kepada PD Mawar sebesar 2.500.000 dengan syarat 2/10 N/30 nomor faktur 229. Ini masuknya ke jurnal penjualan. Lanjut ke tanggal 14 dijual peralatan kantor bekas sebesar 500.000 kepada PD Siva. Ini masuknya ke jurnal khusus penerimaan kas. Lanjut, tanggal 15 dibeli barang dagangan dari PT Jaya Berkah sebesar 5.500.000 dengan syarat 3/15 N/30 nomor faktur 121. Ini masuknya ke jurnal pembelian. Lanjut ke tanggal 16 terakhir dijual barang dagangan kepada PD Anis sebesar 500.000 dengan nomor faktur 230 dengan syarat EOM. Ini masuknya ke jurnal penjualan. Jadi dia udah dikasih tahu masuknya kemana aja. Kita lanjut aja ke bikin tabel.
Oke, ini udah dibikin jurnalnya, kotak-kotaknya. Kita lanjut masukin aja. Sekarang kita mulai dari jurnal khusus penerimaan kas. Tadi itu ada di tanggal 6, tanggal 8, 11, 12, dan 14. Lanjut tanggal 6 itu soalnya dijual barang dagangan kepada PD Anis sebesar 1 juta secara tunai. Jadi keterangannya kita tulis PD Anis, lalu debitnya itu cash in bank karena menerima secara tunai itu sebesar 1 juta. Terus ini itu masuknya ke sales of merchandise atau penjualan barang dagang. Taruh di sini 1 juta. Lanjut tanggal 8 itu ada diterima pelunasan dari PD Melati sebesar 1 juta. Berarti di sini tulis dulu keterangannya PD Melati itu sebesar 1 juta. Ini maksudnya yang dikredit itu ke akun receivable atau piutang itu sebesar 1 juta. Lanjut tanggal 11 diterima sisa piutang dari PD Melati. PD Melati tadi itu kan ya udah 1 juta. Ini kan 2 juta, terus diterima pelunasan dari PD Melati sebesar 1 juta, terus itu di tanggal 8, terus dia membayar lagi di tanggal 11 sisanya, berarti sisanya 1 juta. Berarti di sini tulis lagi PD Melati 1 juta. Ini 1 juta juga di akun receivable. Lanjut tanggal 12 diterima pendapatan bunga dari Bank ABC sebesar 150. Ini berarti ditulis di sini itu Bank salah. Sini tuh Bank ABC sebesar 150.000. Ini masuknya ke lain-lain, jadi di sini itu bunga sebesar 150. Lanjut tanggal 14 dijual peralatan kantor bekas sebesar 500.000 kepada PD Siva. Terus dulu di sini PD Siva itu sebesar 500. Juga maksudnya ke lain, nama akunnya itu adalah equipment atau peralatan sebesar 500. Oke, di sini tinggal dijumlahin aja, dijumlahkan aja. Jadi di sini total kita hitung dulu. Di sini 3 juta 650, di sini 2 juta
1 juta. Terus di sininya 650.000. Oke, lanjut ke rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Ada cash in bank, account receivable, pendapatan bunga, peralatan, sales of merchandise. Cash in banknya 3.650.000. Terus account receivable-nya 2 juta. Pendapatan bunganya 150.000. Terus peralatannya 500.000. Sales of merchandise-nya 1 juta. Terus total jadi di sini 3.650.000. Terus di sini 3.650.000. Lanjut ke jurnal khusus pengeluaran kas. Di situ ada tanggal 3, 9, 10. Pertama di tanggal 3. Tanggal 3 itu dibeli barang dagang dari PD Richard sebesar 1.500.000 secara tunai. Itu tulis PD Richard. Terus isinya di sini karena membeli barang dagangan, berarti masuknya ke sales of merchandise sebesar 1.500.000. Dan cash in banknya 1.500.000 karena secara tunai. Lanjut tanggal 9, biaya beban listrik dan telepon. Beban listrik dan telepon itu sebesar ini masuknya ke lain-lain. Terus di lain-lain itu listrik dan telepon sebesar 250.000. Di sininya juga ditulis 250.000 karena mengeluarkan secara tunai. Lanjut tanggal 10, dibayar semua utang pada PT Food. PT Food ada di tanggal 2, yaitu sebesar 10 juta. PT Indofood ini membeli barang, berarti ini itu membayar utang, masuk account payable karena bayar utang sebesar 10 juta. Cash in banknya 10 juta juga. Juta. Lanjut kita totalin dulu. Total 1.500.000. Ini 10 juta. Terus beban listriknya 250.000. Terus di sininya itu 11.750. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Itu ada account payable, sales of merchandise, beban listrik dan telepon. Terus ada cash in bank. Pertama masukin dulu account payable nya itu 10 juta. Terus di sini 10 juta. Lanjut sales of merchandise nya
sebesar 1.500.000. 1.500.000. Lalu beban listrik dan telepon 250.000. Kas in banknya 11.750.000. 11.750.000. Terus total di sini 1.750 11.500.000. Oke, lanjut kita ke pembelian. Jurnal khusus pembelian itu ada tanggal 10 dan 15. Tanggal 2 dibeli barang dagang dan dari PT Indofood sebesar 10 juta dengan nomor faktur 120, syarat 3/15 N per 30. Itu keterangannya di sini PT Indofood. Lanjut terminnya itu atau syarat ya 3/15 N per 30. Terus nomor buktinya itu F itu faktur ya 120. Lanjut ini cashnya itu sebesar 10 juta. Lalu account payable-nya juga 10 juta. Lanjut tanggal 15 dibeli barang dagangan dari PT Jaya Berkah sebesar 5 juta dengan syarat 3/15 N per 30 nomor faktur 121. Ini PT Jaya Berkah. Terminnya atau syaratnya itu 3/15 N per 30 nomor faktur 121 sebesar 5 juta. Lalu kita totalin ini itu 15, ini 15. Kita rekapitulasi dulu. Ininya purchase 15 juta. Terus habis itu account payable Oke guys, kita lanjut lagi ke jurnal khusus penjualan. Itu ada di tanggal 4, tanggal 7, 13 sama 16. Tanggal 4 dijual barang dagangan kepada PD Siva. Terminnya itu syaratnya 2/10 N per 30. Nomor buktinya itu faktur 221. Terus dengan sebesar 2.500.000. Masukin juga di sini 2.500.000. Lanjut tanggal 7 itu dijual barang dagangan kepada PD Melati.
PD Melati termin atau syaratnya itu EOM. Nomor buktinya itu faktur F 225 sebesar 2 juta. Lanjut tanggal 13 dijual barang dagangan kepada PD Mawar. Tanggal 13 PD Mawar kepada PD Mawar dengan syarat 2/10 N/30 faktur 229 sebesar 250. Ya 2.500.000 salah guys. Lanjut tanggal 16 dijual barang dagangan kepada PD Ani sebesar 500.000 dengan nomor faktur 230 dengan syarat EOM. Guys, di sini PD Anis syarat EOM F 230 sebesar 500.000. Oke, terus kita jumlahin dulu 5 juta 7 juta 500 7.500.000. Oke, kita lanjut lagi ke rekapitulasi. Di sini nama akunnya itu account receivable, terus itunya di kreditnya itu ada sales of merchandise, itu 7.500.000 masukin 7.500.000 total. Lanjut ke jurnal umum terakhir. Jurnal umum cuma ada satu, yaitu yang di tanggal 5. Ini diterima pengambilan barang dagang dari PD Siva sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Jadi keterangannya itu ini kan diterima kembali barang dagangan itu merchandise, salah guys, dia itu kan diterima pengambilan barang dagang dari PD Siva pengambilan, berarti dia itu kita nerima lagi, berarti kita nerima berarti barang dagangan merchandise. Itu ini sama piutang.
yang ini aja, ini akun receivable itu sebesar 500.000. Total Rp 500.000. Oke, udah guys, beresin dulu. Oke, di sini ada merchandise, terus di sini itu akun receivable, jumlahnya itu 500.000. Totalnya 500. Oke guys, ini udah selesai semua dari jurnal khusus penerimaan. Ya itu penjelasan guys, maaf ya kalau kurang jelas atau kurang dipahamin. Di situ nyampe sini aja videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.